Terima kasih Pak Yohanes. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam Dokter. Ya, terima kasih untuk antusiasmenya ya hari ini banyak sekali yang ikut acara Zoominar kita. Saya ingatkan Bapak Ibu untuk memute mic-nya supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Saat ini kita sedang menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang seperti kita ketahui jauh lebih menakutkan karena munculnya varian Delta yang menurut penelitian jauh lebih menular. Hari ini tercatat 25.830 kasus konfirmasi positif. Ini rekor tertinggi dibanding yang pernah ada di Indonesia. Rumah sakit penuh, IGD penuh, bahkan beberapa rumah sakit di Kota Bandung sudah mengumumkan bahwa IGD-nya tutup. Kalau kita, keluarga kita, atau teman kita positif, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana isolasi mandiri yang aman? Bagaimana protokol kesehatan yang harus dikerjakan waktu sedang isolasi mandiri? Dan obat-obatan apa saja yang harus kita minum? Malam ini kita akan membahasnya bersama. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Untuk doa pembukaan, mohon dengan kasih Pendeta Agus Gunawan untuk memimpin kita di dalam doa. Ya Bapak Ibu sekalian, Shalom. Terima kasih Dr. Yeni. Salam untuk kita sekalian yang mungkin ikut acara ini dalam kondisi terkena COVID juga, sedang isoman. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kiranya hari ini kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena Tuhan adalah gembala dalam hidup kita yang memimpin kita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa bersama-sama ikut webinar mengenai isolasi mandiri dan hal-hal terkait dengan hal itu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami iman, keberanian, keteguhan, kekuatan menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk di tengah-tengah pandemi yang terus berkembang ini. Terima kasih karena firman-Mu mengajar kami untuk datang kepadamu, percaya Engkau adalah gembala hidup kami dalam hidup sekarang dan akan datang. Bahwa Engkau-lah Tuhan yang membaringkan kami di air yang tenang dalam ketenangan, membawa kami juga ke rumput hijau, supaya kami disegarkan juga oleh air dan juga dikenyangkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa, sekalipun mungkin kami merasa kegelapan, kekelaman, tetapi iman kami berkata kami boleh bersandar kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami, tongkat-Mu, gadamu, itulah yang meneguhkan kami. Kami berdoa untuk mereka dan khususnya teman-teman, saudara-saudara yang hadir di dalam acara ini yang sedang terkena COVID. Tuhan hiburkan, kuatkan, berikan semangat, supaya kami tahu bahwa kami ditolong Tuhan melewati semuanya, disembuhkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Juga setiap kami yang mungkin ada keluarganya yang sedang sakit juga, berikan kepada kami keteguhan, ketekunan untuk juga merawat, mengasihi, dan menolong saudara-saudara kami, keluarga kami yang terdampak. Bagi kami juga yang di sini yang mungkin gelisah, khawatir, biarkanlah Tuhan iman kami mengatasi akan kekhawatiran kami. Juga berkati para dokter yang membimbing kami dalam hal ini, dan juga kami bersyukur khususnya untuk Dr. Niko dan Lindro yang sudah bersama dengan kami menjadi presenter yang luar biasa untuk menolong setiap kami. Juga Dr. Yeni yang membimbing kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkatilah dan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Agus. Perkenalkan, nama saya Yeni Tanoyo, saya dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini saya akan ditemani oleh senior saya, Dr. Niko Dardindro, spesialis penyakit dalam. Saya akan perkenalkan singkat aja ya Kak ya.
Beliau lahir dan besar di Jakarta, menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran UI. Saat ini, Dr. Niko bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Hermina Bekasi, dan RSIA Selasih Medika. Waktu di kampus dulu, kami pelayanan bareng di persekutuan kampus. Jadi, saya belajar banyak dari beliau. Dan hari ini kita bersyukur sekali karena Kak Niko, Dr. Niko, di tengah segala kesibukannya menangani pasien-pasien, secara khusus pasien COVID yang jumlahnya banyak sekali juga di kota Jakarta. Beliau mau meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua. Kak Niko, halo, selamat malam. Halo Dr. Yeni, terima kasih perkenalannya. Ya, jadi hari ini ceritanya supaya nggak bosen nih dengar kuliah, kita akan ngobrol-ngobrol aja ya, bagaimana sih tentang isolasi mandiri dan lain-lain. Nah, buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan berkenaan dengan topik yang akan kita bahas nih, Bapak Ibu boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Jadi khusus malam ini pertanyaan hanya di kolom chat saja, tidak bisa bertanya langsung ya. Oke, nah langsung aja, nggak usah berpanjang lebar ya Kak ya. Kan kasus COVID-nya lagi banyak banget nih, dan rumah sakitnya penuh banget. Jadi banyak yang harus isolasi mandiri. Dan mungkin di antara Bapak Ibu yang ada di sini nih banyak yang sedang isoman nih Kak. Bagaimana sih cara isoman yang baik itu? Ya, jadi nanti sedikit paparan dulu ya Dr. Yeni ya. Jadi memang penyakit COVID itu memang sangat banyak sekali sekarang. Dan sekarang penyebarannya itu cukup sporadis. Jadi cukup banyak sekali nyerang, cepat sekali menyebar, seperti itu. Bahkan orang bilang-bilangnya dengan tatap mata aja kadang bisa nyebar, saking cepatnya menyebar, seperti itu. Jadi memang bagaimana sekarang, kalaupun paling bagus kita pertama jangan sampai terkena. Itu paling bagus, jangan sampai terkena. Cuman kadang sangat sulit dalam posisi sekarang, kalaupun terkena, apa yang bisa kita kerjakan? Seperti itu. Dan apa langkah-langkahnya? Karena kalau semua terkena dan panik, semua ke rumah sakit, semua menjadi chaos. Seperti itu. Jadi, mesti kita bijaksana, supaya kita bisa mengambil apa yang bisa kita lakukan. Begitu. Saya boleh share screen dulu, Dr. Yeni? Boleh. Ya, nanti boleh langsung dipotong kalau memang mau ada yang ditanya atau apa, boleh ya. Misalnya ada pertanyaan langsung, mau kita langsung sambung pertanyaan, nggak masalah. Jadi nggak perlu tunggu kita selesai. Apa yang bisa kita sharingkan itu lebih baik saya jawab langsung. Kita bincang-bincang dengan Dr. Yeni. Gitu ya. Sebentar saya share dulu. Ini. Bisa kelihatan Dr. Yeni ya? Aman. Siap. Aman ya. Jadi saya kasih gambar orang berkerumun karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Jadi memang nggak bisa terpisah. Kadang paling menderita kalau isolasi mandiri itu kesendirian. Itu paling menderita sekali. Karena saya juga baru saja menyelesaikan masa isoman saya. Jadi saya terpapar, tapi puji Tuhan ringan, dan saya harus isolasi mandiri, dan itu sangat terus terang bosan. Dan di titik itulah titik yang paling jenuh, dan kalau tidak bisa menguasai keadaan, bisa makin drop. Itu Dr. Yeni. Jadi memang orang itu senangnya berseda gurau, senangnya itu saling bercengkrama seperti itu. Tapi di situ sumber penularannya di situ. Kita makan sama-sama, di situlah tempat penularannya. Nah, jadi memang paling sulit ini isolasi mandiri. Sulitnya bukan saja di teknis, tapi juga di keadaan spiritual, mental, itu juga menjadi hal yang penting. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara isolasi mandiri yang benar? Ya, jadi ada langkah-langkahnya simple, sederhana mungkin supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Sebentar. Oke, yang pertama namanya isolasi mandiri kan pasti ya harus tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah dan jangan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi poin yang paling pentingnya adalah kayak namanya kita isolasi, jangan kita keluar rumah. Kadang ada yang sering di berita itu kalau kita dengar sudah jelas dia positif COVID, dia merasa tidak ada keluhan, dia pergi ke mall, dia pergi ke pasar, dia pergi kemana saja, itu sebenarnya sudah menyalahi aturan. Secara moral harusnya dia menyadari bahwa itu tindakan yang salah. Jadi memang kalau namanya isolasi mandiri,
tinggal di rumah, dan jangan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah siapa saja yang harus isoman dan berapa lama harus isoman? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi kalau misalnya saya kena, saya sendiri atau seluruh keluarga dok yang harus isoman nih? Apa satu rumah ini harus isoman semua? Berapa lama saya harus isoman dok? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai. Karena mungkin terpengaruh banyak faktor. Misalnya faktor kalau makin lama saya isoman, saya ini pekerja harian dok. Saya nggak bisa dapat uang nanti dari pekerja harian. Itu pertanyaan paling simpel manusiawi. Siapa saja dok? Apakah semuanya? Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Padahal yang kena bukan saya, tapi adik saya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang manusiawi, yang mungkin saja akan kita jumpai. Untuk menjawab itu, saya harus kasih gambar sedikit. Jadi ini ada diagram yang paling kirinya adalah fase inkubasi. Artinya ketika misalnya saya ketemu sama Yeni yang positif, belum tentu saya langsung bisa menularkan di situ. Nah, belum tentu saya langsung terkena saat itu, langsung bergejala. Baru bergejala biasanya setelah 5 hari. 5 hari muncul gejala batuk, demam, segala macam, pegal, linu muncul 5 hari. Jadi, fase inkubasi ini cukup berbahaya karena dia bisa menularkan. Nah, dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan adalah kalau kita memang kontak dengan orang yang memang positif, atau di lingkungan rumah kita positif dan kita belum bergejala, paling tidak tunggu sampai 5 hari kita harus cek PCR-nya. Supaya bisa tahu kita terpapar atau tidak. Yang bergejala dan yang positif harus dipantau selama minimal 10 hari. Karena di luar 10 hari penularannya itu hampir tidak ada. Jadi 10 hari adalah masa yang harus dilakukan. Gitu ya ini yang pertama. Jadi nggak boleh kita keluar-keluar, isolasi mandiri. Cuma jadi persoalan kadang begini pertanyaannya. Kalau misalnya jumlah keluarga saya melebihi jumlah ruangan, bagaimana dong? Ya, itu juga menjadi problem. Kan sering tuh ya problem di Jakarta misalnya. Itu menjadi problem tuh, bagaimana saya sekarang rumah kamar saya terbatas, saya harus keluarga saya bagaimana? Pasti kita akan berkontak gitu. Ya. Itu kan sering ya. Ya mau nggak mau, kondisi begitu emang harus isoman nih, seperti ini ya. Isoman di luar. Jadi harus menghubungi puskesmas. Waktu itu kontak saya positif, saya dihubungi oleh pihak puskesmas. Puskesmas menawarkan, dok, apakah perlu isomasi kita atur di Wisma Atlet atau di Jakarta, atau di hotel, atau di tempat-tempat penampungan, atau memang di rumahnya masih memadai. Kalau di rumah memadai, bisa di rumah. Kalau di rumah tidak memadai, mau tidak mau, demi kesehatan bersama, memang harus di tempat yang terpisah. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya ini, Kak, kan banyak yang udah tahu nih anggota keluarganya positif gitu. Biasanya kan yang ada tuh langsung panik gitu. Jadi langsung ngecek PCR secepat mungkin gitu. Nah, itu kan banyak kejadian kayak gitu tuh. Gimana itu? Nanti seringnya begini nih. Misalnya suaminya kena, karena panik langsung cek hari itu juga negatif, merasa aman. Itu bahayanya di situ. Tadi yang tadi saya katakan 5 hari. Rumah mertua. Ya, jadi kalau tidak bergejala, jangan buru-buru cek, pantau dulu. Kalau tidak bergejala, dia kontak dengan positif, paling tidak hari ketiga atau hari kelima cek. Kecuali bergejala ini. Kalau bergejala cek. Seperti itu. Ya, disarankan ceknya memang PCR. Gimana? Tunggu dulu ya. Kalau kontaknya itu tidak ada gejalanya, jangan buru-buru, jangan panik, langsung dicek hari itu juga atau besokannya. Ya. Tapi memang paling bagus kalau kita jelas kontak dengan orang yang positif, paling tidak kita jangan keluar dan berinteraksi dengan orang lain dulu. Karena ini makin menyebar, sangat sporadis yang sekarang ini. Ya, jadi jangan keluar dulu, tetap di rumah dulu sampai yakin kita memang negatif, baru kita bisa keluar. Baru bisa kita split, baru kita pisahkan mana yang positif, mana yang negatif. Itu penting. Jadi awal-awal satu rumah misalnya isinya berlima, kemudian kita ada satu yang terkena, pantau dulu keempatnya. Contohnya kasus saya aja, dokter ini ya. Jadi saya itu tahunya adalah anak saya demam. Anak saya demam tinggi. Kemudian karena anak saya demam, saya tanya dulu satu orang keluarga mana yang bergejala. Ternyata pembantu saya bergejala. Kemudian saya cek dulu PCR yang positif
awalnya saya cek antigen karena cepat, antigennya yang positif hanya 2, anak saya yang bergejala dengan pembantu saya yang bergejala. Yang lain antigen negatif. Kemudian hari ketiga saya dan istri, karena memang saya kontak erat dengan anak, saya cek positif PCR-nya. Ya, Kak, ya? Atau PCR? Ya? Iya, PCR. Jadi positif. Jadi memang kalau antigen negatif dan kita ada kontak erat, jangan langsung yakin bahwa kita memang bebas. Jadi hati-hati. Ya, jadi cek PCR ulang sebelum isolasi. Ini untuk menentukan siapa yang perlu isolasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi mesti meyakinkan itu. Apa saya terlalu cepat? Aman. Kalau terlalu cepat, kasih tahu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya kotakin, merah. Ini yang paling penting. Hati-hati fase inilah yang sering kita lupakan. Nah, sekarang yang kedua. Berarti kalau sudah jelas, ya gunakan kamar terpisah dari anggota lain. Ada kata ini bagaimana kalau keluarga anggota banyak nih, sedangkan kamar terpisah tadi saya katakan tadi, ya mau nggak mau harus minta bantuan puskesmas untuk minta isolasi yang terpusat. Seperti itu. Tapi gunakan kamar terpisah dari anggota lain. Ya, kalau kamar mandi, kalau memang hanya satu bisa, tapi diatur supaya tidak bersentuhan atau tidak berpapasan seperti itu. Pertanyaannya gini yang paling gampang. Kalau memang gunakan kamar terpisah, bukan berarti dia kita kurung, kita kunci ya ini ya. Jadi jangan sampai bapak kita positif, kita kasihkan kamar, kemudian kita kunci, nggak bisa keluar sama sekali. Tidak begitu konsepnya. Ya, jangan konsepnya adalah wah dia positif, kita kurung, dia nggak boleh keluar sama sekali. Jangan gitu. Nanti dia makin stres. Boleh tetap keluar dari kamar, cuma memperhatikan protokol kesehatan yang tepat. Ingat, dia menular terkait dengan jarak, terkait dengan dari aerosol yang sering. Jadi kalau dia keluar harus dengan masker, jarak yang jauh dengan anggota keluarga lain. Dia ke teras, boleh ke teras, tidak masalah. Cuman kalau bisa tidak ke tempat-tempat di mana anggota keluarga banyak beraktivitas di situ. Ya, tapi sebisa kalau mungkin. Keluar rumah boleh ya? Ini ada yang Gimana nanya ini? Keluar rumah boleh nggak? Nah, keluar rumah tidak disarankan kalau memang gini. Kalau misalnya ini sebenarnya tergantung ya. Ini kita bicaranya tergantung. Kalau misalnya rumahnya punya halaman yang cukup luas dan jauh dengan tetangga, di tempat halaman sendiri nggak jadi masalah. Cuman kalau misalnya dia tinggal di jalan yang tidak terlalu lebar, yang dengan tetangga itu sangat berdekatan, sebaiknya tidak, karena meresiko. Pokoknya intinya adalah kalau bisa sejauh mungkin jarak dengan orang 1-2 meter, termasuk dengan tetangga seperti itu. Jadi kalau dia di teras tapi memang rumahnya halaman cukup luas nggak masalah. Seperti itu. Yang penting dia jauh. Jadi konsepnya isolasi ini bukan isolasi dia dikurung, tapi dijauhkan penyebarannya dari orang lain konsepnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Itu kan tadi kita ngomongin kontak erat ya. Sebenarnya definisinya kontak erat itu kayak gimana? Nah, penting. Ini yang namanya kontak erat itu berarti dia kontak tanpa adanya pelindung. Jadi kalau misalnya kita ngomong makan bersama-sama dengan orang, otomatis buka masker ya. Orang yang ngomong dengan kita ternyata positif, itu kontak erat. Tapi kalau dia kontak, dia selalu pakai masker, nggak bisa kita bilang kontak erat. Jadi misalnya Dr. Yeni di rumah sakit, otomatis pasti kan ketemu banyak pasien corona ya. Itu kan pasti kan menggunakan masker, itu disebut dengan kontak erat. Ya, jadi kontak erat adalah kalau ketika kita buka masker atau tidak pakai pelindung. Itu namanya kontak erat. Ada waktu atau jaraknya nggak? Oh, waktu. Nah, kalau yang lama kita tahu kan ya 5-15 menit ya, di atas gitu ya. Tapi yang baru ini kan belum ada penelitiannya terjadi, tapi rasanya lebih cepat. Maksudnya dengan kontak yang lebih singkat dia lebih cepat menular. Varian Delta ini memang beda, jadi sangat sporadis. Maksudnya sangat cepat sekali penularannya dan sangat mudah sekali menular terus terang. Belum ada data yang terbaru ya, tapi kalau dulu kalau bisa bicara di luar di bawah 5 menit atau 15 menit, tapi di atas itu kontak erat sekali seperti itu. Gimana? Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan berikutnya nih bagus juga nih. Ada. Tadi kan si orang yang positif ini ceritanya isoman di rumah. Dia ditempatkan di ruangan yang terpisah. Nah, bagaimana dengan orang yang serumahnya? Apakah harus terus pakai masker terus-terusan dengan ruangan yang terpisah ini? Ya,
sebenarnya paling bagus semua pakai masker. Paling bagus ya. Karena bagaimanapun begini, kita kadang nggak tahu nih orang yang keluar rumah kita, dia balik bagaimana itu nggak tahu. Jadi kalau bisa pakai masker. Kalau ada keterbatasan, paling tidak yang sakit pakai masker dalam rumah. Ya kalau ada keterbatasan, kita nggak bisa menjamin bahwa semua pasti punya masker medis. Kalau paling bagus pakai masker medis kalau dia lagi sakit ya, supaya tidak menular, tidak masker kain lagi. Sekarang juga disarankan double, masker medis sama masker kain. Sekarang double ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang sakit di rumah, yang lainnya kalau bisa pakai masker, apalagi kalau kontak dekat. Ya, kalau misalnya jaraknya 5 meter, mungkin 10 meter, masih nggak apa-apa. Seperti itu. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi udah bahas ya, jaga jarak ya. Jadi jaga jarak. Yang paling sulit dari orang ini ya inilah jaga jarak. Ya. Jadi dari zaman dari kuliah begitu kan kalau ada jarak dengan teman berjarak kan kita sedih ya kalau cuma sendirian. Paling senang ya kita tuh emang kumpul ngumpul itu tuh paling senang. Kita bisa bercerita, bisa sharing segala macam. Nah, inilah yang paling susah dari soal inilah jaga jarak, nggak bisa kontak dengan orang. Itu memang yang paling menderita adalah itu. Nampaknya menjadi ujian kita ini. Orang paling menderita bukannya dia sakit atau apa, tapi ketika dia tidak bisa dekat dengan orang yang dia sayangin, itu memang susah. Ya, sama juga sama hubungan kita dengan Tuhan ya. Sama kita berjarak itu sulit. Tapi bersyukurnya meskipun kita berjarak dengan manusia, tapi justru di tengah kesendirian itu memang yang paling benar-benar kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ketika nggak ada yang lain, di situ kita bisa teduh lebih dalam lagi, baca firman lebih dalam lagi. Karena nggak ada waktu lain, nggak ada pekerjaan lain. Di situlah. Ya, berikutnya. Nah ini, hindari pemakaian alat makan dan mandi atau spray bersama-sama. Kalau alat spray mungkin kan udah karena kamar sendiri ya, cuman alat makan juga. Kalau bisa, paling simpel adalah dia pakai baskom khusus, ya. Kemudian yang habis makan, habis itu taruh di baskomnya, kemudian taruh di depan kamar. Orang yang mengambil itu kalau bisa menggunakan sarung tangan, pakai masker, kemudian dicuci bersih. Setelah cuci bersih, boleh diletakkan di kamarnya lagi. Seperti itu. Ya, jadi supaya memang alat makan ini satu saja. Meskipun sebenarnya dengan sabun atau dengan alkohol atau dengan sabun itu virus ini cepat hilang, cepat mati. Jadi sebenarnya virus ini sebenarnya mudah kok. Kalau kita rajin cuci tangan itu tidak terkena. Seperti itu. Jadi Kak, ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Kalau lagi isoman nih, orang yang positif itu lagi keluar kamar, apakah perlu untuk disinfeksi area-area yang sempat disinggahi setelah orangnya kembali ke kamar lagi? Praktis nih. Yang praktisnya sebenarnya, yang praktisnya harus ada pembersihan rutin. Contohnya pada gagang pintu, seperti itu ya. Terutama pada gagang pintu biasanya, karena kan penyebarannya lewat tangan. Jadi gagang-gagang pintu, terutama pintu kamarnya pasien atau yang sakit harus dibersihkan. Tapi tidak mesti jalan terakhir cuci bersih segala macam, tidak sedramatis itu juga sebenarnya. Ya, yang penting kitanya. Jadi yang penting itu adalah kita menjaga kebersihan sebenarnya dan tidak ucek-ucek mata atau hidung. Sebenarnya gini sih sebenarnya dokter ini gampang ini. Kalau kita keluar nih ke pasar, ke mall, kita tuh nggak tahu loh depan kita itu positif atau tidak, betul nggak? Ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena kita tahu anggota keluarga kita positif aja, makanya kita lebih waspada kan. Tapi sebenarnya kalau kita ke mall, ke pasar, kita nggak tahu loh depan kita ini sebenarnya positif atau enggak nih. Jangan-jangan dia positif. Nah, bagaimana caranya? Ya kita pakai masker, cuci tangan, habis megang segala satu atau cuci tangan. Jadi sebenarnya corona ini membuat kita sebenarnya bukan balik ke new normal, tapi sebenarnya balik ke tata cara yang sebenarnya. Sebaiknya bahwa habis megang sesuatu ya harus cuci tangan, habis salaman cuci tangan, habis kita berkontak dengan orang cuci tangan. Itu memang hal yang harusnya seperti itu untuk menjaga kebersihan, tapi itu sudah lama ditinggalkan. Jadi ini mengajarkan kita balik bahwa ini loh kamu harus apa-apa tuh cuci tangan yang baik, tidak ngupil-ngupil misalnya, atau tidak ngecek-ngecek mata gitu ya.
Ya, Kak. Kira-kira gitu sih. 3M tadi berarti ya, mencuci Ya, tangan. 3M. Nah, nih nyambungnya di sini nih, perilaku hidup bersih. Nah, Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini yang penting. Baik si orang yang sakit isoman maupun yang tidak, ya, maupun yang di lingkungannya tidak. Itu yang penting. Jadi contohnya ya, keluarga saya kemarin, kami serumah ada 2 dari kami yang terkena itu ada saya, istri, anak saya paling kecil, pembantu saya 2 orang, 5 orang. Apa ada 2 lagi anggota keluarga saya yang tidak terkena. Sudah saya cek 2 kali tidak terkena, yaitu anak saya yang besar sama adik istri saya. Dan sampai akhir mereka tidak terkena. Artinya memang kita menjaga jarak, kita coba cuci tangan seperti itu. Ya, jadi apa kita keluar pakai masker. Jadi dalam satu rumah yang sama kita tetap bisa menjaga mereka tetap bisa aman. Seperti itu. Dengan hal-hal tadi. Sebenarnya halnya simple. Tidak perlu isolasi seperti kamu dikurung, saya kunci. Kasih gagang pintu, sapu supaya nggak bisa keluar. Nggak ada yang gitu juga. Tapi adalah, ya sudah. Yang penting perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya batuk, bisa ditutup. Misalnya batuk. Supaya tidak nyebar. Atau pakai sarung tisu. Supaya itu hal yang baik seperti itu. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi konsep isolasi ini jangan membuat isolasi seperti sesuatu yang tertekan sekali. Enggak. Tapi isolasi yang sebenarnya menyenangkan kok. Gitu. Kak, ya. Ayo, kenapa? Kontak erat tadi nih ada yang nanya. Belum jauh kita melangkah. Kalau ceritanya nih sesama pakai masker, satu positif, satu enggak, dalam ruangan ber-AC tertutup, misalnya lagi meeting, rapat 1 jam, itu beresiko nggak sih dok untuk disebut sebagai kontak erat? Kalau definisi kontak erat yang tadi ya, tapi kalau berisiko memang ada resiko. Kalau berisiko ada resiko, karena kalau misalnya kontak erat itu kan meskipun dia pakai masker, tapi kontaknya lama dalam ruang tertutup itu berisiko memang. Lebih berisiko, meskipun kalau mau ya proteksinya lebih banyak ya proteksinya. Misalnya kayak dokter Yeni, saya misalnya di poliklinik, kita akan terpapar risiko yang tinggi ya, tapi kan dalam ruangan yang mungkin ber-AC juga dokter Yeni ya. Ruang poliklinik kan ber-AC juga, tapi ada proteksi yang lebih seperti itu. Jadi memang lebih, makanya sekarang disarankan semuanya meetingnya memang online. Jadi meskipun karena ada juga kita pitfall atau kita yang kelengahan yang kita nggak sadari kok. Misalnya kita ngucek mata, kita gatal di hidung, ada hal-hal yang kadang itu yang bikin resikonya meningkat sebenarnya. Ya, tapi nggak jadi bukan artinya tidak boleh sama sekali ya, mesti kita mesti bijaksana sih dalam menyikapi semua ini. Mungkin resikonya bisa dikurangi dengan misalnya buka jendela kalau mungkin. Betul. Kalau bisa gitu ya Kak ya. Kalau meeting biasanya kita sarankan buka jendela, kemudian di area terbuka seperti itu. Jadi mengurangi, tapi disarankan sekarang meetingnya online aja dulu kali ya. Ya. Karena terlalu beresiko. Siap Kak. Ya, lanjut ya. Tapi kalau ada boleh langsung dipotong, boleh biar lebih. Nah, ini berjemur setiap hari. Ya orang bilangnya sih berjemur waktu-waktu tertentu ya, jam 9, jam 10, kemudian lanjut setelah jam 3 sore. Ya, ada beberapa penelitian dikatakan bahwa berjemur sinar matahari bisa mengurangi resiko atau paparan terhadap corona atau mempercepat penyembuhan, meskipun paparnya masih kontradiksi ya. Dulu awal-awal dibilang bahwa Indonesia nggak mungkin kena corona nih, karena kita udaranya cukup panas, bilang begitu kan awal-awal ya. Tapi ternyata dipatahkan semua, dia bisa masuk ke sini dan merajalela sekali. Seperti itu. Tapi paling tidak dia bisa meningkatkan vitamin D untuk daya tahan tubuh, seperti itu. Untuk orang tua dia bisa ya pokoknya lebih banyak faktor yang baik ya sebenarnya berjemur ini. Ya. Seperti itu sih. Enggak ada. Hah? Jemurnya berapa lama? Berapa lama ya? Pada dasarnya cukup 30 menit juga cukup sih. Nggak usah terlalu sampai 2 jam berjemur begitu, nanti gosong. Ya. Jadi maksudnya secukupnya, artinya adalah kita di udara terbuka, perganti sirkulasi udara, ada sinar matahari. Secara umum tidak hanya untuk corona dia baik. Ya, tapi waktu-waktunya jamnya di pas jam 12 siang. Terlalu panas. Ya. Intinya gitu. Ini tadi udah berkaitan sama yang tadi ini ya, yang rutin bersihkan permukaan benda dengan desinfektan. Ya, semprot-semprot dengan desinfektan, terutama gagang pintu. Yang sering itu gagang pintu pitfallnya ya. Jadi gagang pintu itu dibersihkan secara teratur. Kamar yang kita isolasi juga sebaiknya kita rutin kita bersihkan.
Waktu kemarin contohnya kamar saya bersihkan, kita keluar semua, kamar dibersihkan. Seperti itu. Cukup rutin. Kan biasanya kita bersihkan rumah mungkin sehari sekali, di ngepel mungkin bisa 2 kali sehari di pel. Itu biasanya itu lebih membantu untuk lebih baik lagi. Kak, Gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah. Bagaimana mengelola peralatan makan dan sampah pasien COVID yang sedang isoman? Nah, sampah ya. Ini sampah juga menarik nih sebenarnya sampah nih ya. Sampah. Jadi harus kita bedakan sampah rumah tangga atau sampah penderita COVID. Gitu ya. Nah, yang paling krusial adalah sampah-sampah masker, tisu, ya itu hal yang pada pasien yang COVID. Harusnya nih, benernya adalah ditempatkan dalam satu plastik tertentu. Kalau saya pribadi sharing ya kemarin ya. Jadi kita masukkan ke dalam plastik, dikumpulkan semua masker, segala macam dalam plastik. Paling bagus sebenarnya harusnya puskesmas bisa mengambil itu sebenarnya. Kita kontak, kalau kita isoman dan diawasi oleh puskesmas, kita bisa untuk minta puskesmas ambil. Atau dibawa ke rumah sakit, itu paling bagus itu sebenarnya. Karena dia pengolahan limbahnya limbah B3. Itu paling bagus. Jadi kalau itu kumpulkan semua. Rumah tangga, kalau sampah rumah tangga biarkan saja, biasa sampah rumah tangga. Tapi sampah medisnya itu yang bermasalah. Ya, jadi sampah medisnya dikumpulkan dalam plastik, diikat kalau bisa. Nah, biasanya harusnya bisa kontak puskesmas untuk mengambil sampah medis ini supaya limbahnya limbah B3, ntar beda seperti ini. Nah, itu yang kadang nggak berjalan nih, susah ini. Jadi kadang sampah limbah itu gabung ke sampah rumah tangga. Itu. Jadi kalau sekarang ada yang isoman, pakai maskernya atau segala macam, dikumpulkan dalam satu plastik tertentu, ikat saja, bisa lapor ke puskesmas, ini ada sampah medis yang harus diambil. Atau kalau sudah sembuh, nanti dibawa sampah itu ke puskesmas, sambil mengambil surat bebas isolasi. Ya, memang agak repot ini yang sampah medis ini. Cuman dia bisa... Kan, Kak, untuk ya? kalau misalnya nggak memungkinkan untuk minta puskesmas ambil, itu lah agak susah. Saya masih baca-baca tentang kalau dibakar bagaimana gitu. Apakah memungkinkan atau enggak? Cuma kan jadi polusi segala macam. Cuman itu yang menjadi kendala di situ ini memang. Paling bagus adalah memang puskesmas diambil. Itu yang harusnya kalau di DKI begitu harusnya. Jadi kita bisa kontak orang yang satgas akan ngambil sampah medis. Tapi nampaknya belum berjalan juga ini. Gitu. Saya ada kemarin juga akhirnya saya bakar sih. Tapi nggak tahu itu benar apa salah. Ini masih dipelajari lagi ya. Tapi paling bagus adalah diambil oleh itu. Itu harus berusaha kontak. Tapi jangan digabungkan dengan sampah rumah tangga karena membahayakan orang lain. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya ya. Terima kasih. Lanjut, Kak. Nah, ini yang penting lagi nih. Jadi kalau lagi sakit, ya 2 hal yang perlu yang harus diperiksa. Ukur saturasi jari sama ukur suhu tubuh. Kalau bisa, sebisa mungkin satu keluarga punya alat oximeter. Alat untuk mengecek jari itu ya. Kalau bisa itu harganya tidak mahal saya kira. Kalau bisa dikoordinir gereja lebih bagus. Kalau saya waktu itu minta satgas kompleks saya untuk bisa punya beberapa. Jadi kalau ada yang sakit dipinjamkan. Seperti itu. Dan diukur setiap hari saturasinya. Nanti dan ukur suhu tubuh. Ya. Kenapa ini penting? Karena balik ke sini lagi. Sekarang kalau tadi kita lihat yang fase periode inkubasi, sekarang kita lihat fase sini ya Bapak Ibu ya. Yang fase yang kotak biru. Kita lihat itu kan harinya. Jadi, corona ini gejalanya akan memberat puncaknya hari ke-10. Puncaknya. Tapi dimulai perburukan di hari ke-7 dan ke-8. Jadi, pastikan benar, hitung dengan benar, sejak kapan kita sakit. Ya, itu penting. Sejak kapan kita sakit. Hari pertama, kedua, ketiga, biasanya demam tinggi, nggak enak sekali di sini. Cek saturasi per hari cukup. Karena belum ada perburukan di sini. Tapi begitu masuk hari ke-6, ke-7, hati-hati. Karena 40% orang yang bergejala di sini. Gejalanya sesak. Hati-hati. Ya, kadang orang positif tidak menemukan gejala sesak. Orang bilang happy hypoxia ya. Jadi dia turun saturasi, tapi dia nggak merasa sesak. Makanya perlu kontrol saturasi. Benar-benar dicek. Terutama orang tua
punya penyakit penyerta, gemuk atau obesitas, perlu dicek. Apalagi belum vaksin. Ya, itu yang penting. Kapan itu? Jadi waspada di hari ke-6, ke-7, ke-8. Ya, karena jangan sampai nanti datang sudah membutuhkan oksigen yang cukup berat. Ya, jadi ketika hari ke-5, hari ke-6 ini mulai turun saturasinya, mulai waspada. Ya. Padahal tanyakan saturasi berapa dok, itu kan tanyakan. Itu saturasi berapa dok? Biasanya saya pakai patokan 95. Kalau sudah beberapa kali saturasi menyentuh angka 95 di hari ke-5, ke-6, ke-7, sebaiknya segera meminta pertolongan ke dokter. Atau mulai antri di rumah sakit. Karena kita masuk IGD, belum tentu kita langsung masuk ke tempat perawatan. Butuh 1-2 hari di IGD. Jadi nggak apa-apa kita antri di IGD. Dibandingkan ketika sudah datang dalam kondisi hari ke-11 misalnya, sudah berat sampai IGD, rasanya sulit untuk tertolong. Karena sudah terlalu drop. Seperti itu. Ya. Ya, Kak. Jadi perlu banget buat pantau saturasi oksigen. Iya. Nih, makanya saya kasih isi dokter ini, pemantauan. Jadi kunci dari corona itu adalah pemantauan. Kalau pemantauan kita bagus, biasanya aman. Tapi kalau kita pantau mulai, aduh, kok saya mulai saturasinya turun nih. Saya punya komorbid ini, saya ke dokter. Begitu. Oke. Dan ya. Yang penting itu diperhatikan bahwa perburukan atau kejadian sesak nafas atau saturasi turun itu di minggu kedua ya Kak ya. Iya. Hati-hati kita di hari ke-6, 7 ini harus hati-hati. Tapi di awal ini kalau kita udah punya orang usia lanjut, punya penyakit penyerta, baiknya sebelum memutuskan untuk isolasi mandiri, kita harus periksa dulu. Nanti di belakang kita kasih kesimpulannya ya. Nah, pertanyaannya, kadang kita nggak bisa ke rumah sakit, Dr. Yeni. Nggak bisa ke rumah sakit. Terus kemudian nggak bisa ke rumah sakit. Terus kemudian saturasinya rendah. Apa yang mesti kita kerjakan? Tengkurap, Dr. Yeni. Iya. Mesti tengkurap. Kayak gimana, Pak, tengkurapnya? Nah, sebentar ya. Seperti ini, sebentar. Karena ini banyak banget ya Kak ya, maksudnya sekarang itu yang isoman tuh banyak banget karena mereka pada takut ke rumah sakit karena rumah sakitnya full di mana-mana. Jadi banyak yang sekarang ini sedang panik gitu ya karena orang serumahnya atau keluarganya lagi isoman terus saturasi oksigennya turun gitu ya di bawah 95% dan banyak yang panik gitu. Ini mesti ngapain sampai kalau kita lihat di grup WA oksigen pada habis gitu ya, pada stok oksigen di rumah gitu ya. Jadi ini penting. Ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Ini hal yang paling penting. Jadi ketika kita lihat saturasi kita turun, terus kemudian rumah sakit penuh, apa yang kita kerjakan? Paling mudah kita kerjakan kita tidur tengkurap. Ya, tidur tengkurap. Karena tidur tengkurap ini akan memaksimalkan oksigen kita supaya dia bisa maksimal oksigennya. Posisinya seperti ini. Jadi posisinya bantalnya di kepala dan bantal di panggul dan di dada. Jangan nahan di perut ya. Soalnya kalau di perut nanti perutnya tertahan, itu bisa menghambat ada otot diafragma. Otot diafragma itu bisa menahan gangguan pernafasan. Ya. Jadi pentingnya adalah posisi tengkurap. Bentar. Nah, sekarang terakhir nih. Hal yang penting lagi. Sebentar. Sorry, kemut. Halo. Ya, Dr. Yeni dengar? Dr. Yeni. Oh, dengar ya. Sorry. Nah, sekarang obat.
Kalau tadi kita udah isoman ya, isoman teknik-tekniknya gimana, kita harus sendiri isoman. Kemudian kalau mulai cara mengukur saturasinya harus bagaimana, terus kemudian kalau saturasi rendah belum bisa ke rumah sakit harus ngapain. Pertanyaannya sekarang terakhir, perlu obat apa enggak? Gitu kan. Ya. Kalau isoman ini perlu obat apa enggak? Ya. Ada mungkin setiap hari berpuluhan orang WA saya, nanya, "Dok, saya positif. Saya mesti ngapain? Obat apa yang saya beli?" Selalu itu ya. Iya. Sama pasti dokter ini juga kan ya. Paket isoman Pasti. ceritanya. Paket isoman, bahkan ada yang nulis di itu paket isoman. Berhati-hati dengan obat karena pada dasarnya penyakit corona ini harusnya dia bisa membaik sendiri. Betul ini ya. Ya harusnya kalau dia ringan, tidak perlu sampai ada obat-obatan, harusnya dia bisa membaik. Kecuali obat-obatan untuk pereda gejala. Nah, mungkin dari semua obat yang penting sebenarnya adalah 3 ini sebenarnya. 1 obat panas, paracetamol paling sederhana. Ya, obat paracetamol. Selain untuk obat panas, gejala yang sekarang sering dialami adalah pegel linu. Betul ya, Reni ya? Pegel sampai orang bilang mialgia, semua otot sakit sekali. Jadi dasar sekarang orang sakit corona mungkin bukan demam lagi, tapi datang dengan pegel linu. Nah, obatnya bisa dikasih paracetamol. Kalau pegel linu mungkin bisa 2 tablet minum. Tapi paracetamol yang murni ya, bukan dicampur-campur ada yang kafein, jadi paracetamol. Sederhana, bisa dibeli dengan bebas ya rasa paracetamol ya. Aman ya, Dok ya? Ya? Aman. Ya, aman, cukup aman. Kecuali dia ada alergi paracetamol ya. Kecuali ada alergi paracetamol, cukup bisa dibeli bebas. Kemudian yang sering ada obat batuk. Obat batuk ada beberapa jenis. Biasanya sih yang diberikan acetylcysteine, obat batuk yang cukup standar. Cuman, Dr. Yeni, asal tahu, hari ini orang mencari acetylcysteine juga susah. Semua orang pada beli dengan bebas. Jadi kadang masalahnya, karena ada paket corona tersebut, bahkan orang yang tidak batuk pun beli acetylcysteine. Buat nyetok ya? Buat stok. Kadang susahnya di situ. Jadi berhati-hati dengan obat-obatan. Yang terakhir vitamin, memang ya vitamin. Diberikan vitamin ini biasanya hanya kalau sakit. Untuk pencegahan tidak efektif. Jadi ada beberapa pasien saya minum vitamin C 2 kali 1 gram tidak sakit selama 2 bulan berturut-turut. Wow. Iya, harusnya dia hanya digunakan saat dia sakit. Yes. Untuk membantu daya tahan tubuh ya. Jadi kalau dia tidak sakit, gimana dok? Cukup dengan gaya hidup sehat, sudah cukup sebenarnya. Vitamin D mungkin, ya makan buah, sayur sudah cukup, tidak perlu sampai drastis. Soalnya banyak sekali itu selama pandemi ini suplemen terus setiap hari gitu. Itu iya, minum. Ya boleh, vitamin itu sebenarnya dasarnya kalau dia memang kekurangan, memang perlu diberikan. Tapi kalau dia makan bagus, segala bagus, sebenarnya tidak perlu karena tidak terbukti mencegah. Tapi kalau lagi sakit nggak masalah. Ya, kalau lagi sakit boleh. Vitamin C bahkan dosis tinggi bisa diberikan pada kasus-kasus yang memang sampai dirawat. Vitamin D juga untuk membantu. Karena dari beberapa literatur ternyata vitamin D orang Indonesia itu kecil, ya. Kadar vitamin D-nya orang Indonesia itu rendah. Cukup baik. Tanya Kak, vitamin D bagus itu berapa IU, Dok? 10.000? Ini memang debatable juga ya. Debatable juga. Beberapa kasus kalau dirawat bisa sampai 5.000 unit diberikan. Ya, apakah dosis lebih tinggi bisa lebih baik? Belum tentu juga. Untuk yang rawat jalan biasanya diberikan cukup 2 kali 1.000 itu juga bisa. Tapi beberapa kasus sih diberikan 5.000 unit kalau memang sakitnya memang gejalanya nampak sih. Kira-kira sih gitu tuh ini. Kalau dosis tinggi beberapa dokter mau kadang memberikan sampai 10.000. Memang beberapa punya justifikasi tertentu ya. Tapi yang terpenting adalah tidak berlebihan sih. Jadi hati-hati penggunaan obat. Kalau saya kemarin sakit, terus terang gitu ini ya, saya nggak minum vitamin D, saya nggak minum vitamin C, nggak minum obat karena saya nggak ada gejala. Jadi kalau nggak ada gejala ya nggak usah, paket isomannya nggak ada ya, saya hidup sehat aja. Itu ya. Karena kalau dia keluhannya demam ya paracetamol cukup sebenarnya. Sebenarnya intinya gitu sih. Sekali lagi, yang vitamin C sama vitamin D dosis tinggi ini untuk settingnya lagi sakit ya Kak ya? Lagi sakit dan kalau di rumah sakit kita bisa memberikan dosis yang cukup tinggi vitamin D. Tapi kalau kita sehat aja nggak perlu ya sebenarnya? Enggak, kalau sehat sebenarnya sih nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Ya, kecuali memang ada bukti orang-orang tua memang vitamin D-nya rendah, nggak masalah kok untuk berikan vitamin D. Tapi bukan sebagai pencegahan ya.
bukan pencegahan, Nah, ya untuk ini yang lagi marak juga nih, dua nih, antivirus sama ivermectin. Ya. Soalnya orang-orang tuh di paketnya dibilang favipiravir, avigan itu ya paling sering ya, oseltamivir. Untungnya remdesivir nggak ditulis loh Reni ya. Remdesivir. Jadi terus kemudian ada lagi ivermectin, beberapa orang menyebutkan dia bagus, dia segala macam. Ivermectin memang cukup tersebar di luas. Intinya gini sih sebenarnya dasarnya ya. Kalau ngomongin rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, dua-duanya belum direkomendasikan. Iya, kalau kita ngomongin secara real, penelitian, memang banyak penelitian sedang berjalan bahwa antivirus itu yang mungkin paling Bapak Ibu sering dengar ada dua, oseltamivir atau fluvir ya, kalau dengar fluvir itu paling sering. Yang satu lagi avigan atau favipiravir. Dua itu antivirus yang paling sering. Sebenarnya kalau secara WHO juga tidak terlalu ada manfaatnya. Jadi makanya berhati-hatilah penggunaan antivirus. Ya, penggunaan antivirus harus berhati-hati. Karena pemberian sendiri tanpa ada rekomendasi dari dokter mempunyai dampak yang signifikan. Orang yang diberikan contohnya favipiravir, di atas 70% asam uratnya meningkat. Jadi sangat hati-hati, di atas tinggi sekali, semuanya pasti asam uratnya tinggi. Jadi harus berhati-hati penggunaan. Kalau memang Bapak Ibu apalagi ada riwayat asam urat, bisa berbahaya. Fungsi hati pun juga bisa naik. Jadi sangat berhati-hati penggunaan. Kalau direkomendasikan dokter, artinya dokter itu bertanggung jawab untuk dia bisa mengelola pasien tersebut. Ya, jadi berhati-hati. Bagaimana dengan ivermectin? Beberapa penelitian memang masih kontradiksi sehingga WHO belum merekomendasikan. Ada bilang, oh ini bisa buat pencegahan, apalagi itu ya, bisa buat pencegahan. Jadi orang bisa nggak kena corona gitu minum ivermectin. Apakah benar? Belum bisa dibuktikan secara klinis. Yang jelas untuk pencegahan itu vaksinasi. Jadi dia tidak bisa menggantikan vaksinasi. Kemudian bagaimana pemberian ivermectin untuk terapi? Bagaimana kalau terapi kok banyak juga tuh paket-paket dikasih ivermectin. Ivermectin juga seperti antivirus. Dia ada beberapa efek samping yang harus dipantau. Kalau dia digunakan sebagai obat cacing, pemberiannya hanya untuk sekali sehari. Single, jadi sekali pemberian nih Bapak Ibu ya. Jadi dia diberikan obat, sekali pemberian selesai. Masalahnya untuk corona ini, diberikannya itu bisa sampai 5 hari. Jadi ada resiko yang meningkat dengan penggunaan itu. Ya, beberapa rumah sakit atau dokter secara personal atau individual mungkin memberikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi secara umum jangan dibeli sendiri, terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Padahal tanpa ada obat-obat ini, kalau gejala ringan atau OTG itu bisa sembuh. Ya. Jadi jangan kita memaparkan beberapa hal yang lebih beresiko, kecuali memang diberikan oleh dokter. Pasti ada pertimbangan klinisnya. Dan dia ada syarat-syaratnya. Syaratnya harus bagaimana diberikan ini. Jadi hati-hati. Memang di TV dibilang, oh ini bisa bermanfaat, dikirim ke sini bermanfaat. Tapi mungkin kalau dengar, barusan juga ada dari BP POM juga mengeluarkan warning bahwa memang sedang uji klinis. Fatmawati pun juga sedang melakukan uji klinis terhadap ivermectin ini. Jadi memang yang diberikan ivermectin itu pasti dalam rangka uji klinis. Kalau uji klinis itu resikonya tinggi. Semua ada hitam di atas putih, tanda tangan. Tidak diberikan secara bebas. Pemantauannya, cek darahnya bisa tiap hari. Ya, terlalu berisiko, belum tentu berguna. Jadi hati-hati. Ya, antivirus pun kita sedang teliti juga apakah yang bermanfaat atau tidak. Tapi dalam setting rumah sakit, dalam setting penelitian. Ya, jadi harus dengan bijaksana untuk bisa menggunakan obat-obat ini. Ada pertanyaan nggak ini kira-kira? Iya Kak, jadi sekarang itu kan beritanya banyak banget yang positif dan pada panik jadi beli obat-obat sendiri gitu ya Kak ya, tanpa anjuran dokter. Nah, salah satu obat yang sering ditanyakan juga antibiotik. Gimana dok? Saya perlu minum antibiotik nggak sih? Sama seperti ini. Jadi kan ini obatnya, ini kan virus ya, penyebabnya virus. Jadi harusnya obatnya bukan antibiotik. Ya, jadi kalau obat virus itu biasanya
hampir banyak virus bisa sembuh sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau antivirus diberikan pada kasus yang sedang yang dirawat rumah sakit, iya memang diberikan. Tapi untuk kasus OTG dan ringan biasanya tidak diberikan dan bisa sembuh sendiri. Apalagi antibiotik di rumah sakit pun kita sangat bijaksana penggunaan antibiotik itu. Jadi penggunaan antibiotik hanya digunakan pada kasus yang memang terbukti ada infeksi bakterinya. Jadi misalnya nih, kalau zaman dulu sering kita ke dokter sakit tenggorokan ya, sakit tenggorokan, 1 hari sakit tenggorokan, harusnya kita nggak kasih antibiotik karena paling sering dia virus. Tapi kadang 3-4 hari, 5 hari dia bisa ada infeksi bakteri di situ, udah akan jadi kental, jadi hijau, baru kita berikan antibiotik. Jadi memang masih bijaksana. Tidak semuanya. Jadi 3 obat pertama tadi lah, paracetamol oke boleh untuk obat batuk. Kadang ada diare juga tuh ini ya. Boleh diberikan obat diare yang bisa dibeli bebas boleh. Itu yang sering terjadi sih. Jadi hati-hati. 2 ini hati-hati sekali penggunaannya. Ya, jadi apalagi orang tua jangan sembarangan minum antivirus tiba-tiba asam uratnya naik. Mending asam uratnya naik. Ya kalau asam urat saja. Kalau entar tiba-tiba fungsi hatinya terganggu sampai gagal hati, ya ampun, gara-gara ringan saja jadinya dirawat karena fungsi hatinya meningkat. Ya, jadi bijaksana ya penggunaan. Jadi jangan dibeli sendiri. Mungkin di Tokopedia banyak loh. Mungkin di Shopee bisa beli sendiri. Ya, cuman hati-hati penggunaan. Ya. Ada pertanyaan lagi nih atau? Ada. Nah, ini tadi Dok, kalau misalnya nih saturasinya udah turun, terus kemudian rumah sakitnya penuh, nggak bisa kemana-mana. Kan tadi prone position ya Dok ya? Ya, betul. Itu. Nah, itu berapa lama sih harus itu? Lupa tadi ya. Jadi prone position paling bagus itu setengah jam sampai 2 jam pagi, siang, sore. Kalau bisa 2 jam, bisa 2 jam, bagus. Tapi kalau nggak bisa, 1 jam sudah cukup. Ya, karena ketika prone position saturasi itu lebih tinggi naik. Itu melatih benar-benar menggunakan komponen paru-paru yang belakang itu supaya bisa lebih berfungsi. Itu bisa membantu sekali. Bahkan pada saturasi di bawah 80% ini itu bisa membantu untuk meningkatkan saturasi. Dan bisa survive orang-orang dengan kondisi seperti itu. Bisa survive. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Seperti itu. Oh iya, satu lagi. Ada juga obat sering diberikan dexamethasone ya. Di paket itu ada dexamethasone, itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Jangan konsumsi itu kalau tidak perlu. Nanti ingat kasus yang jamur hitam. Kalau pernah baca ada kasus jamur hitam di India. Merebak jamur hitam. Itu karena penggunaan dexamethasone yang menyeluruh dan serampangan. Hati-hati. Di paket itu kadang ada dexamethasone, itu hanya diberikan pada kasus yang sedang berat diberikan. Pada kasus ringan, penggunaan dexamethasone bisa memperberat gejala. Jadi jangan-jangan bukan karena penyakitnya, tapi karena kita salah konsumsi obat, jadi makin bahaya. Hati-hati isolasi mandiri. Sudah, paling bagus adalah sebelum isolasi mandiri, ke dokter dulu, telemedicine, bisa minta cek darah atau ronsen, kemudian oke, aman, baru isolasi mandiri. Ya. Nah, ini kalau memberat, ya harus ke rumah sakit dokter ini. Tidak boleh terlambat. Jadi tadi hari ke-5, ke-6, ke-7, itulah fase-fase kita putuskan ke rumah sakit atau tidak. Oh, saturasinya udah 95 terus. Berarti kita ke rumah sakit saja. Karena saya belum vaksin, saya punya penyakit penyerta, menyadari diri, saya ke rumah sakit antri di IGD mulai dari sekarang. Nanti ketika mulai memberat sudah dapat tempat, udah selesai, udah dapat obat, segala macam, ya. Karena kalau sudah datang di hari-hari lebih dari hari ke-10, sudah saturasinya 60-70%, sangat sulit. Sekarang yang kejadian sekarang adalah semua datang di saturasinya sudah rendah, seperti itu. Dok, nanya dong. Oh ya. Yang kejadian itu sekarang itu justru yang saya dengar itu kalau pasien datang ke rumah sakit saturasinya masih 90%, diusir, disuruh pulang. Itu sekarang. Jadi, makanya patokannya 95. Jadi kalau di Warna-Warni patokannya 95. 96 nggak boleh dirawat, begitu katanya. Memang ini menjadi dilematis karena terlalu banyak. Tapi paling bagus 95, udah menyentuh 95 ke bawah, sudah antri di rumah sakit. Kalau nggak boleh masuk, tetap udah antri di IGD. Seperti itu. Ya.
Ya. Nanti tinggal dari rumah sakit akan dikasih obat. Kalau dia boleh pulang, tapi sudah ke rumah sakit, sudah dicek darah, ronsen, segala macam gitu. Jadi lebih aman. Karena kalau udah sampai 70 ke rumah sakit, aduh susah dokter ini beneran. Seperti itu. Karena sekarang sulitnya semua orang jadi mengakses kesehatan kan, tidak siap ternyata sistem kesehatan kita ini. Apa kurang sumber daya tenaganya. Gitu. Lagi ya Kak, nanya Kak. Ah ya. Kalau misalnya positif COVID nih, kapan sih waktu yang terbaik untuk cek lab sama ronsen itu? Apa begitu ada gejala, terus dicek positif langsung lab sama ronsen? Benar. Nah ini nih, langkah-langkah simpelnya nih. Buat isolasi mandiri ya, yang pertama, hitung benar kapan pertama kali muncul gejala. Ya, karena keluhan gejala itu kalau dia sedang berat nanti mulai muncul hari ke-6. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau sampai hari ke-8 ke-10 tidak ada perburukan, berarti aman. Berarti aman. Ya. Kalau nggak ada perburukan berarti aman. Terus kemudian cek laboratorium. Nah, jadi gini, cek laboratorium bisa di awal. Tapi kalau cek di awal masih kita pantau. Kalau mengalami perburukan atau ada penyakit penyerta bisa diulang 3 sampai 4 hari dari yang pertama. Ya. Cuman kan kita kadang tidak bisa datang masuk gejala hari pertama langsung cek, enggak lah, biasanya 2 atau 3 hari boleh. Ya, biar rata-rata orang datang dicek itu di hari kedua, hari ketiga biasanya. Akan diulang 3 hari lagi berarti hari ke-5 atau hari ke-6. Ya, cocok. Ya, jadi di hari-hari itulah mesti dicek. Ya, jadi cek darah kemudian diulang berikutnya. Kalau saya sarankan, cek darahnya yang spesifik. CRP kalau mau. Tidak perlu yang lain, yang aneh-aneh. CRP. Ada beberapa cek yang pengentalan darah, ada cuman untuk awal yang untuk sederhana sekali, karena ini banyak sekali massal, mungkin CRP atau ya darah HB, leukosit, trombosit, neutrofil, limfosit cukup. CRP itu apa, Kak? Bisa diceritain nggak? Kenapa? CRP itu apa? Kapan Oh, bahan? CRP ya. Jadi ada satu pemeriksaan darah namanya CRP. Jadi itu penanda peradangan, tanda peradangan. Jadi kalau misalnya CRP itu penanda peradangan. Jadi kalau peradangannya kecil, CRP-nya kecil. Kalau peradangannya karena virus itu banyak, ya berarti dia meningkat. Ya. Jadi cek CRP berkala. Begitu. Jadi penting digarisbawahi berkalanya ya, Kak ya. Berkalanya. Jadi kalau misalnya hari pertama masih baik-baik saja, berarti setidaknya membuat kita oke, untuk isolasi mandiri tahap pertama aman. Tapi kita tetap harus pantau. Karena pentingnya dari COVID ini adalah tadi saya bilang tadi mana ya? Ini pemantauan. Ya. Pentingnya dari COVID ini pemantauan, tidak yang lain, pemantauan. Pemantauannya baik, hasilnya baik. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini, kalau saturasi sudah di bawah 95, cek lebih sering. Kontak dokter atau rumah sakit. Ya, seperti itu. Gimana lagi, Tri ini? Apakah semua orang yang COVID harus di ronsen, Dok? Pertanyaan baik. Kalau ngomong semua, enggak semua. Paling bagus yang bergejala saja sebenarnya. Tapi kalau memang punya akses untuk ronsen, kerjakan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau aksesnya sulit segala macam, tidak bergejala, OTG, nggak perlu. Ya, tapi kalau dia memang ada akses, nggak masalah. Tapi kalau dia punya penyakit penyerta, kemudian dia orang tua, sebaiknya dikerjakan. Ya. Jadi terutama prioritas untuk yang punya resiko untuk jadi berat. Iya, yang resiko. Mungkin bisa diceritain, Kak, yang resiko untuk jadi berat itu yang mana aja gitu. Yang berat itu biasanya kan usia lanjut ya, Dr. ini ya. Jelas usia di atas 60 tahun. Kemudian dia punya penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. 3 itu yang paling utama. Cuma memang ada beberapa kasus memburuk pada kasus penyakit tiroid, ada juga. Kemudian, pokoknya semua ada penyakit tiroid, ada penyakit autoimun, ada penyakit penyerta, itu biasanya punya chance yang lebih berat. Ya, meskipun tidak selalu ya, ada juga pasien yang diabetes mellitus, dia aman-aman saja ada.
Tapi karena sudah divaksin, jadi emang vaksin penting. Ya. Nah, nih, vaksin wajib ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu di sini ada yang belum vaksin, vaksinlah. Tidak perlu terlalu takut, karena selalu yang digembar-gemborkan orang itu, vaksin bisa begini, vaksin bisa begini, vaksin bisa begini. Memang bisa, cuman kecil sekali. Kalau bisa vaksin, vaksin. Ya, mudah-mudahan bisa ada aksesnya vaksin. Karena kalau tidak vaksin, sekarang kalau saya lihat di rumah sakit, kenyataan, semalam saya baru jaga onsite, artinya jaga di IGD, rata-rata 90% belum vaksin yang di IGD. Ya, jadi yang sudah vaksin, terutama contoh saya sudah vaksin, ringan-ringan saja. Istri saya juga ringan. Jadi memang, Giltri ini juga pernah ya? Alumni juga ya, alumni COVID ya? Iya. Ringan-ringan juga ya? Dok, saya mau tanya, ya. bisa dok? Dok, saya mau tanya. Ya, ketik aja Bu di chat ya. Nanti saya baca ya. Nah, tadi Kak, terkait sampai sekarang ternyata banyak sekali yang masih belum divaksin nih Kak. Banyak pasien aku yang bilang, dok saya itu punya diabetes, saya kan ada komorbid, saya kan ada hipertensi, saya katanya sih itu saya nggak boleh divaksin, nanti bahaya. Itu gimana dok? Sebenarnya sih, kalau menurut saya kalau dia stabil, bisa vaksin. Kecuali dia sedang kondisi akut, kondisi misalnya dia diabetes lagi tidak sadarkan diri misalnya, atau lagi muntah-muntah hebat, lagi ada gejala, ya tidak boleh. Tapi selama dia tidak ada gejala, tidak masalah, harus divaksin. Kan awalnya dulu kan tidak boleh yang gula darah di atas berapa, lama-lama direvisi, lama-lama yang stabil selama dia terkendali, minum teratur, wajib divaksin. Untuk mengurangi sekarang benar-benar gara-gara tidak divaksin ini resikonya cukup tinggi. Ya. Jadi kalau udah divaksin, kemudian terpapar, tenang, mudah-mudahan aman. Jadi intinya penyakit apa aja sekarang sebenarnya boleh ya dok divaksin asal tidak dalam yang akut. Iya, boleh. Harusnya boleh sih. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Dokter Niko nih. Iya. Beberapa obat yang banyak disebut nih. Tadi kan Dokter Niko bilang paracetamol, obat batuk gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali beredar. 1 Lianhua, 2 Afimex, 3 vitamin E, 4 zinc. Nah, ini banyak ditanyakan, Kak. Ya, sebenarnya itu kan ada beberapa penelitian ya. Kalau Lianhua mungkin saya sendiri tidak menggunakan itu. Itu kan beberapa dokter mungkin atau apa menyarankan penggunaan tersebut. Ya. Tapi kalau secara panduan organisasi profesi tidak menggunakan hal tersebut. Kayak vitamin E opsional, artinya boleh tidak, boleh iya. Tapi kalau saya pribadi tidak merasakan itu. Zinc sebenarnya dulu dibutuhkan, zinc itu untuk kerjanya hidroksikloroquine zaman dulu sebenarnya ini. Dia bagus dengan zinc. Tapi sekarang dilakukan untuk suplemen saja. Tapi kalau saya pribadi tidak menggunakan itu. Jadi cukup yang 3 tadi sebenarnya yang paling simpel seperti itu. Ya. Ya, tapi ada beberapa yang tetap kasih nggak masalah. Yang penting itu sifatnya suplemen sih. Kalau menurut saya sifatnya suplemen oke. Yang penting tidak membahayakan kondisi seperti itu. Tapi kalau obat-obatan yang harus dengan resep dokter ya harus dengan resep dokter sebenarnya. Kalau vitamin kadang ada kasih vitamin multivitamin segala macam nggak masalah. Ya. Ceritanya isomannya kan sudah selesai nih Kak. Yang banyak sekali ditanyakan berikutnya adalah PCR. PCR, betul banget. Iya, PCR. Jadi sebenarnya kalau ini juga sering nih Bapak Ibu nih. Sering loh misalnya, apalagi orang ngomongin city value ini ya. City value. Betul, city value. Jadi saya ingatkan bahwa city value itu jangan dibaca secara linear. Artinya jangan dibaca secara bahwa kalau dia makin tinggi pasti makin bagus, makin rendah pasti makin jelek. Tidak selalu seperti itu. Itu pembacaannya itu sangat rumit. Jadi jangan salah kaprah bahwa city value saya 30 saya pasti sembuh. Tidak juga. Jadi yang dipikirkan begini, perjalanan yang tadi adalah virus itu makin banyak dia berkembang biak sampai hari ke-3, hari ke-5, kemudian hari ke-7 makin turun, hari ke-10 dari penelitian ketika dibiarkan dia tidak tumbuh lagi. Meskipun sebenarnya ditemukan PCR positif sampai 1 bulan.
Tapi Kemenkes juga menyatakan bahwa di atas 10 hari memang tidak menularkan lagi. Jadi kalaupun ditemukan PCR, itu hanya bangkai PCR saja. Jadi bahkan WHO, bahkan Kemenkes juga menyarankan dokter ini ya, tidak perlu mengulang lagi kan, PCR itu tidak perlu diulang. Kalau pada kasus yang ringan atau OTG, PCR tidak diperlukan lagi. Hanya kasus berat yang perlu diulang sampai 1 kali negatif. Tapi kalau kasus ringan, bahkan OTG, cukup isolasi mandiri 10 hari selesai. Tidak perlu diulang PCR. Beberapa kantor kadang menyatakan harus negatif dulu. Itu sebenarnya salah kaprah kalau menurut saya. Jadi salah kaprah. Jadi tidak perlu diulang PCR-nya. Ya, jadi sudah cukup menyatakan bahwa dia sembuh. Nah, ini juga sudah saya buktikan sendiri ini. Jadi eyang kandung saya itu positif COVID. Positif COVID, dirawat di rumah sakit. Waktu itu masih belum seheboh sekarang. Hari ke-13, klinisnya bagus, dipulangkan. Saat dipulangkan, masih positif. Semua keluarga berpikir bahwa ini masih menularkan. Tapi saya dengan yakin bilang bahwa ini tidak menularkan lagi. Akhirnya, selama dia pulang dari rumah sakit, sampai 2 bulan kemudian, yang merawat nenek saya tidak ada yang kena COVID. Artinya, tidak ada yang ditularkan. Artinya berarti benar bahwa setelah 10 hari, ini nenek saya itu 13 hari dirawat di rumah sakit. Dari awal gejala. Pulang masih swab-nya positif. Tapi saya bilang pulang. CT value-nya sangat rendah, 20 mungkin. Tapi saya bilang sudah 10 hari aman. Saya berkeyakinan seperti itu karena memang WHO, Kemenkes bilang seperti itu. Dan ternyata memang terbukti aman. Ya, jadi bahwa saya juga sudah menjalani sendiri bahwa coba dokter kalau misalnya positif keluarganya berani nggak, saya juga udah sendiri udah melihat ini bahwa sudah hari ke-10 baik seperti itu. Terus kemudian CT value bilang kalau rendah pasti berat gitu ya. Iya, itu anak saya itu CT value-nya 10 loh. Tidak berat sama sekali. Iya. Ada yang di ICU CT value-nya 28 tapi di ICU. Iya. Artinya tidak, jadi jangan jadikan patokan ya, tolong jangan dibaca, itu hanya dibaca oleh dokter, mungkin dokter patologi klinik yang ahli membaca itu. Itu harus disesuaikan antara awal gejala, keluhan penyakit, itu kompleks membacanya. Ya, jadi pokoknya intinya setelah 10 hari plus 3 kalau ini, jadi kalau misalnya 10 hari masih ada gejala, sampai 3 hari dia bebas gejala, itu dinyatakan bersih. Jadi 10 plus 3, contohnya begitu. Tapi kalau 10 hari udah nggak ada gejala, ya sudah, gitu, selesai. Ya. Kalau misalnya, dok, masih batuk-batuk aja nggak hilang-hilang, atau penyakitnya nggak kembali, udah lewat 2 minggu, itu termasuk dianggap gejala dan masih menularkan nggak sih? Enggak sih kalau itu. Ya, kalau batuk tuh kadang juga masih sampai 1 bulan ya dokter ini ya. Kadang masih ada keluhan batuk gitu. Batuk tapi tidak produktif lagi. Terus kemudian batuk, terus kemudian anosmia itu bisa sampai 1 bulan tuh. Sesek, lemes. Kalau sesek iya bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, jadi nggak harus ya Kak ya swab PCR ulang setelah isolasi. Tidak harus ya. Kalau mau penasaran boleh dicek. Cuma kan tidak difasilitasi lagi sekarang kalau nggak salah di puskesmas ya untuk. Jadi kalau dinyatakan sembuh setelah selesai isoman dinyatakan sembuh. Gitu sih. Iya, soalnya ini jadi pertanyaan banyak orang dan memang sampai sekarang pertanyaan dari negatif. Sudah lama itu dokter ini sudah lama. Pertanyaan berikutnya Kak, kalau sudah selesai isoman, sudah sembuh, saya belum divaksin, kapan saya divaksin? Pertanyaan kedua, kalau misalnya sudah vaksin pertama, terus positif, kapan saya boleh vaksin yang kedua? Itu pertanyaan sering itu. Tapi itu mungkin ada ini sendiri kali ya, masih ada seminarnya sendiri ya, tentang vaksin ini memang ada lebih kompleks lagi nih. Saya nggak bisa langsung jawab sekarang, tapi paling nggak biasanya dikasih jarak lah, 1-3 bulan baru bisa vaksin kemudian. Bisa juga kalau udah vaksin pertama kemudian kena, sebenarnya kan itu sebenarnya udah kayak divaksin yang kedua ya sebenarnya ini ya. Sebenarnya kayak divaksin yang kedua. Sebenarnya bisa di booster mungkin 1-3 bulan berikutnya. Cuman ini harus sendiri, harus tema tersendiri ini ya. Terus terang tidak terlalu mendalam, harus mendalami lagi kalau masalah yang vaksin karena sekarang aturannya banyak berubah. Saya nggak bisa jawab sekarang nih, ya.
harus undang lebih ahli nih untuk masalah vaksin. Ya, oke. Jadi yang saya tahu sih 3 bulan, Kak. Kalau Ya, misalnya 3 bulan paling itu. Cuman sekarang kalau misalnya yang pertama sudah divaksin, kemudian kena pas mau itu, apakah diulang 1-2 itu memang kerumitan tersendiri itu. Iya, biasanya Ada kerumitan sendiri. Apakah ngulang dari awal lagi? Kalau ulang dari awal lagi, ntar sertifikatnya gimana? Dia bertanya begitu. Pernah. Jadi kalau misalnya udah ulang dari pertama lagi, sertifikatnya gimana? Yang pertama itu batal atau kan jadi memang terlalu kompleks. Ya. Ya, Kak. Siap. Oh. Jadi nanti bisa nanya ke petugas vaksinnya ya. Cuma yang kita tahu kalau sembuh, mau vaksin pertama itu 3 bulan. Kalau misalnya udah vaksin pertama, mau vaksin kedua, kena positif, begitu sembuh sih harusnya bisa vaksin kedua kalau memang udah jadwalnya ya. Kan beda, ada yang sebulan, ada yang beda 12 minggu gitu ya, tergantung jenis vaksinnya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, yang banyak ditanyakan tentang long COVID kali ya. Jadi banyak yang ini, tapi kok masih ada aja rasa yang ada gitu. Gimana nih? Long COVID itu bisa sampai 3-6 bulan, ini kan di luar materi isoman itu ini. Tapi kira-kira kalau long COVID, memang paling sering long COVID gejalanya itu fatigue, cepat capek, cepat lelah, kapasitas fungsionalnya menurun. Biasa dalam 3-6 bulan, penelitiannya katanya akan membaik sendiri ya, meskipun ini kan COVID ini juga baru 1 tahun ya, kita belum tahu jangka panjangnya gimana long COVID ini. Jadi long COVID ini paling baru setahun kan, paling lama karena kita baru setahun nih COVID ini. Jadi belum tahu dampak ke depannya bagaimana. Cuman beberapa pasien memang terutama yang pasca COVID berat, itu long COVID-nya bahkan dia menggunakan oksigen bisa jangka panjang. Bisa 1-2 bulan bisa menggunakan oksigen. Tapi memang lama-lama perbaikan sih. Ada satu sejawat saya, orang tuanya juga begitu. Tapi lama-lama dia mulai perbaikan. Meskipun tidak kembali ke kapasitas semula. Seperti itu. Ya, jadi bisa masih ada gejala sisa ya, macam-macam. Bisa demam, bisa vertigo, bisa hilang penciuman. Itu akan kembali, cuma perlu sabar ya Kak ya. Iya, itu yang kunci emang sabar. Ya, saya sering juga ngomong gitu dari ini. Kalau saya visit pasien di HCU itu, saya selalu bilang ke pasien, Pak, Bu, kunci COVID ini emang sabar. Yang sabar itu yang menang. Saya bilang. Kalau dia nggak sabar, dia kalah. Tapi yang sabar itu yang menang. Itu ya. Jadi emang kesabaran diperlukan. Jadi kadang semangat, sabar, dia positif itu lebih cepat sembuh sih. Hal-hal yang positif itu memang lebih cepat sembuh. Ada pasien yang dia mikirkan cuma happy, dia pasrah, dia senang, sembuh, bakal sakit berat sekali. Gitu. Ya, jadi hal-hal positif juga penting. Jadi kata kuncinya sabar ya, Kak ya? Iya. Emang juga begitu. Kita juga ya, Kak, sebagai nakes harus sabar. Iya. Ada yang tanya lagi tuh, memang isoman susah tidur, memang susah tidurnya COVID ini memang banyak hal tuh ini. Gimana? Jadi memang beberapa kasus memang COVID sendiri memang beberapa bisa mengganggu susunan saraf pusat, juga ada yang laporan begitu. Juga ada pengaruh yang nggak bisa tidur banyak, mungkin pengaruh dari stresnya juga, kita kena COVID segala macam, bayangin hal-hal yang kayak itu juga sering juga bisa gangguan tidur juga bisa. Itu sih. Perlu obat tidur nggak, Kak, kalau susah tidur saat isoman? Sampai sejauh ini sih rasanya belum diperlukan ya, kecuali kalau dia dirawat dan memang mengganggu proses penyembuhan, ya bisa diberikan sih. Cuma dengan dosis yang kecil ya, karena obat tidur kadang bisa ada efek ketergantungan juga, hati-hati. Jadi kalau selama memang faktornya bukan faktor penyakit, harusnya tidak perlu ya. Tapi ada yang saking stresnya, kepikiran, jadi nggak bisa tidur berhari-hari. Itu ada. Ya kadang itu seperti kita bisa bantu. Nah, berikutnya, Kak, kan alat oximeter banyak nih, harganya juga bervariasi ya, dari 60.000 sampai 1 juta lebih. Suruh gitu. milih ya? Suruh milih mana yang paling bagus. Itu juga pertanyaan saya, Bu. Saya tuh bingung juga mau beli oximeternya, milih yang mana nih oximeternya. Yang paling nggak ada dulu dan cepat sampai, dan yang pasti baterainya ya. Ya, jadi pastikan itunya baterainya. Sama kalau terlalu murah kayaknya mengerikan juga ya, Kak ya. Ya nggak tahu juga nih. Nah, makanya saya tuh anjurkan ke puskesmas tuh, mereka di Satgasnya punya
punya ini, Satgas itu punya supaya dibagikan ke orang-orang yang memang keluarganya membutuhkan, seperti itu. Karena kan nggak semua juga bisa affordable mau membeli oximeter kan. Belum tentu yang kita anggap itu murah itu memang buat orang lain juga murah, belum tentu juga. Jadi memang perlu bijaksana juga sih di sini. Terus sih kalau bijak apa lagi? Kalau misalnya nih sama-sama positif satu rumah, tapi misalnya yang satu itu udah seminggu lebih positif, terus orang serumah yang lain baru positifnya, baru bergejala. Nah itu sama-sama di rumah, misalnya suami istri, boleh sekamar, boleh seranjang, harus tetap pakai masker atau bebas aja tanpa masker? Sebenarnya sih kalau yang jelas pakai masker. Ya, tapi kalau sudah yang ceritanya gini ini. Jadi ini udah kan ya apakah bisa menularkan lagi nggak itu pingpong? Ya, ya. Jadi ini kan apakah pingpong? Sampai saat ini sih rasanya belum pernah ya terjadi ya. Jadi maksudnya kalau sudah kena COVID dalam waktu 1 bulan apakah reinfeksi lagi, belum pernah ada laporannya. Tahu saya, misalnya reinfeksi dalam waktu dekat. Kalau udah 3 bulan mungkin bisa ya. Mungkin beberapa kasus, mungkin ada varian Delta ini. Saya pernah juga sih satu orang konsul ke saya, dia baru selesai isoman dalam 1 minggu, dia ternyata positif lagi, tapi dengan tidak ada gejala sama sekali terpapar. Namun apakah termasuk infeksi atau sisa yang kemarin belum tahu juga. Ya, kan rasanya kalau itu sebenarnya bisa, kayak saya contohnya, anak saya juga sakit, saya ketahuannya belakangan, tetap kita akhirnya satu kamar sih, nggak masalah. Tapi tetap pakai masker ya. Itu wajib sih pakai masker. Jadi disarankan tetap pakai masker ya, meskipun sama-sama. Ya, kayak. Iya, tetap semua pakai masker. Di rumah sakit pun kalau satu kamar berdua tetap pakai masker. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya yang penting juga menurut saya, Kak, kalau misalnya saya punya penyakit darah tinggi atau kencing manis, saya kena COVID, bagaimana dengan obat-obatan yang selama ini rutin saya minum? Apakah karena saya lagi COVID bahaya nih lanjut minum obat darah tinggi sama kencing manisnya? Minum ini harus diminum itu ya. Jadi kalau mau darah tinggi, sakit gula, harus diminum obat yang lama, harus diminum, jangan sampai putus juga. Ya, obat-obatan corona ini kan juga sebenarnya hampir dikatakan kalau dia ringan atau OTG kan nggak ada obat juga sebenarnya kan, tidak ada interaksi. Kalau mungkin dia sakit yang berat, mungkin perlu penyesuaian dosis atau penyesuaian obat. Tapi itu kan sudah di rumah sakit, tidak ngomongin di isoman ya. Kalau di isoman lanjut dulu semuanya. Ya jangan sampai putus. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi obat rutin Ya. harus diminum ya, kecuali Iya. lagi di rumah sakit. Nanti dokternya yang ngatur. Itu sih kira-kira. Oke. Gimana? Berikutnya nih, ada oximeter sekarang pakai aplikasi handphone 2 hari ini di grup WhatsApp. Gimana, Dok? Saya belum pernah coba, terus terang. Belum pernah coba, tapi saya pakai yang ini aja lah, yang konvensional aja yang mengecek. Tapi katanya ada sih ya, aplikasinya ada pakai handphone, cuma terus terang aku belum pernah coba, dan handphone apa yang pas atau bagus. Jadi saya nggak bisa menyarankan apapun. Nggak tahu. Ya. Sama ini kita pakai yang standar aja ya, Kak ya? Pakai yang konvensional aja sih, gitu. Oke, waktu kita pas 5 menit lagi. Terakhir aku kasih hal deh yang saya pelajari selama tahun ini pandemi. Saya baca juga dari bukunya salah satu profesor saya, Prof. Daldiona. Dia mengatakan, menurut saya ini penting. Ya, kita belajar dengan COVID ini, ada 5 tahapan yang kita pelajari. Yang pertama adalah tahap kita belajar. Kita nggak tahu itu apa COVID, mencari tahu itu apa COVID. Tahap kedua adalah tahap di mana kita mulai mengetahui, oh COVID itu begini ya, oh COVID itu begitu ya, oh apa yang kita kerjakan. Tahap ketiga, tahap jumawa. Kita merasa bahwa kita semua tahu COVID, semua obatnya tahu COVID. Kadang Tuhan kasih teguran di sini. Sampai kita masuk ke tahap keempat, itu tahap kita mawas diri. Bahwa semuanya itu pada akhirnya kita tidak bisa memahami. Sampai pada akhirnya kita harus masuk ke tahap kelima, yaitu tahap bijaksana. Menyikapi semua hal dengan bijaksana. Termasuk dalam isoman, termasuk dalam obat-obatan, semua harus bijaksana. Seperti itu. Kita juga dokter ini, saya tutupkan. Siap, Kak. Terima kasih banyak ya buat sharingnya.
Menarik sekali karena kita sama-sama alumni COVID positif ya. Sama alumni nih. Puji Tuhan udah bisa melewatinya dengan baik. Ya, semoga nggak usah yang kedua atau berikutnya ya Kak. Iya, amin. Yang lain juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang lagi isoman, jangan stres. Ya, ketika saturasi mulai turun nggak dapat rumah sakit, lakukan dulu prone position di rumah, telungkup seperti itu supaya kita baik ya. Terus kemudian kalau memang harus ke rumah sakit, saya rumah sakit juga. Antri di IGD, kadang antri di IGD membuat kita emosi, kadang kita marah kok lama sekali, itu juga tenang, itu lagi diuji kesabaran kita, lagi diuji kebijaksanaan kita. Kadang tenaga medis juga sedikit, karena kok saya nggak dilayani cepat-cepat, karena semua kebutuhan itu kadang perlu bijaksana begitu. Ya, dan seperti tadi saya bilang menteri ini, yang sabar itu yang menang. Ya, itu aja sih. Yang sabar itu yang menang ya. Ya. Ada tips Kak buat yang ngantri di IGD biar lebih cepat dapat kamarnya? Ya ada. Sabar yang menang. Yang sabar. Kadang-kadang di sinilah kita melihat bahwa sisi manusia itu ada sisi egoisnya, sisi manusia itu ada sisi menang sendirinya. Di saat saya periode ini, ya kita memang harus bicara pada yang di atas. Ya. Pada akhirnya sih kalau saya merasa bahwa semua yang masih bisa bertahan ya anak-anak anugerah yang di atas. Ya, bukan karena yang lain. Kita bisa sehat sampai sekarang ya karena anugerah Tuhan ya Kak ya. Iya, betul. Jadi belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang paling kecil sekali. Kalaupun pada akhirnya kita memang harus kehilangan orang kita sayangi, percaya deh bahwa memang semua karena memang rencana yang di atas, tidak ada yang salah. Ya, tapi kita berusaha apa yang kita bisa kerjakan. Karena memang ya Tuhan kasih apa buat kita aja sih. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Ibu semua, ini sebenarnya minta maaf sekali karena kita nggak bisa jawab semuanya satu persatu ya. Kita minta maaf sekali, tapi jangan berkecil hati atau kecewa karena dari pengurus memberikan waktu tambahan buat Bapak Ibu yang masih penasaran dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sebisa kami. Itu kita akan adakan sesi lanjutan dari sesi hari ini. Waktunya hari Minggu besok ini, jam yang sama, jam 18.30 ya. Jadi buat Bapak Ibu yang pertanyaannya tadi kasus gitu ya, saya begini, kita minta maaf nggak bisa jawab satu-satu di kesempatan ini, tapi kita akan adakan sesi lanjutan dari materi hari ini, itu hari Minggu besok di jam yang sama, jam 18.30. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Dr. Niko dari Indro, spesialis penyakit dalam, buat kerelaannya untuk melayani kami semua malam ini. Ingat kata-kata Dr. Niko tadi, yang sabar itu yang menang ya. Pandemi ini mungkin masa buat kita semua, seperti kita semua sedang berjalan di lembah kekelaman, tapi seperti ayat yang tadi dibacakan Pendeta Agus Gunawan, jangan takut, Tuhan Gembala kita yang baik akan menyertai kita. Untuk penutup, saya minta dengan kasih Bapak Yohanes Marsono untuk menutup kita dalam doa. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersyukur untuk pertemuan malam ini dan terus kita doakan Dr. Niko dan Dr. Yeni yang senantiasa di front depan di dalam situasi yang tidak mudah seperti hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam yang boleh kami lalui, kami boleh mendengar. Sungguh Tuhan, oleh berkat anugerah Tuhan saja, kami bisa mendengar bukan saja informasi, tapi juga sekaligus pengalaman nyata di lapangan, pengalaman pribadi dari kedua dokter kami malam ini. Kami terus doakan Dr. Niko, Dr. Yeni, Tuhan terus lindungi, jagai, beserta dengan keluarga, ketika mereka juga terus berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID, orang-orang yang perlu perhatian, perawatan, dan juga ilmu yang mereka telah Tuhan karuniakan. Malam ini kami boleh mendengarkan, dibagikan kepada kami.
Kami bersyukur ya Tuhan. Dan kiranya oleh berkat anugerah Tuhan semata juga, kami akan melanjutkan segala bagian, tugas, tanggung jawab yang kami miliki di dalam hidup kami, beserta dengan keluarga kami, beserta dengan tugas pekerjaan kami, khususnya di waktu-waktu seperti saat ini. Tuhan, kiranya sebagaimana firman-Mu, Tuhan adalah gembala kami, dan kami tidak akan kekurangan. Kiranya Tuhan menolong, dan kami sekalian boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dan berkat penyertaan Tuhan, sebab itu yang terbaik. Kami arahkan hati kami dan langkah kami, dan kami sambut berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa yang selalu baru setiap hari, kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah, dan kasih kekuatan Roh Kudus yang selalu tersedia. Allah Tritunggal dengan segala berkat-Nya menyertai kami dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin.